Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, dan nikmat dari salah satu nikmat yang banyak itu yang sangat besar dan sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu atau waktu luang, yang mana dengan itu kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasulih. Begitu juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka, mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di malam Sabtu atau Jumat malamnya kita ada kajian di kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kemarin sempat terputus di bulan Ramadan. Dan sekarang alhamdulillah kita melanjutkan kembali di kajian kita yang sudah sampai di hadis ke-8. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Al-hadisus samin, hadis ke-8. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ke-8 ini dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka menegakkan salat dan mereka mengeluarkan zakat. Kalau mereka melakukan itu, maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan haknya Islam dan perhitungan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba membahas hadis ini satu persatu dari al-fawaid, faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hadis ini hadis yang mulia, tetapi banyak sekali disalahpahami, khususnya orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini adalah hadis andalan mereka. Mereka mengatakan, lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk memerangi manusia, berarti kita harus perangi siapa yang buat maksiat. Itu adalah pemahaman yang salah. Umirtu an uqatila, bahasa Arab beda antara qatala yaqtulu dengan qatala yuqatilu. Disebutkan di dalam hadis umirtu an uqatila, itu maknanya qatala yuqatilu, artinya memerangi, bukan membunuh.
Sedangkan qatala yaqtulu itu baru membunuh. Ya, seandainya dikatakan umirtu an aqtulun nas, itu baru artinya membunuh. Tapi an uqatila diambil dari kata qatala yuqatilu. Dan makna memerangi, makna kita berperang itu tidak mesti pakai senjata. Tidak mesti setiap kata perang itu harus pakai senjata, harus bunuh orang, tidak. Contohnya bagaimana? Kita berucap, ayo kita perangi narkoba. Kan sering kita ucapkan begitu. Mari kita perangi kemiskinan. Apakah berarti kita bunuh orang miskin? Mari kita perangi kemaksiatan. Apakah kemaksiatan itu kita bunuh orang bermaksiat? Kan tidak. Perangi narkoba artinya ayo kita hentikan memakai narkoba. Ayo kita ajak orang untuk meninggalkan narkoba. Begitu juga perangi kemiskinan artinya ayo kita bekerja agar ekonomi kita membaik. Jadi tidak bisa dikatakan perang itu mesti pakai senjata ya. Nah, ini salah pahamnya mereka, khususnya orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini hadis andalan mereka, saudara. Coba lihat, Nabi aja disuruh untuk memerangi manusia. Iya, perang di sini maksudnya adalah mendakwahi manusia, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, yaitu perang dengan ilmu. Perang dengan ilmu. Kita kan tahu bahwasanya perang yang paling dahsyat, khususnya di zaman sini, bukan pakai senjata lagi, perang pikiran. Kita bilang perang media. Berarti kan bukan pakai senjata. Ya. Nah, jadi makna daripada diucapkan di sini, aku diperintahkan kata Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan untuk memerangi manusia, artinya mengajak manusia dan mendakwahi manusia, syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan ucapan umirtu an uqatilan nas, maknanya adalah kita berperang dengan ilmu. Dan ini sesuai sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kita tahu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ahaduk atau man shalla ya, idza shalla ahadukum ila sutrah." Kalau kalian salat, salah satu dari kalian salat ke sutrah, pembatas, artinya seorang itu kalau salat harus ada sutra di depannya. Ya. Fa arada ahadun, dan ada seorang yang mau yasdas, yaitu mau melewati kalian. Dia ingin melewati kita ketika kita sedang sholat di depan. Apa kata Rasulullah? Falyudafi'hu. Tolak dia, larang dia biar jangan lewat di depan kita. Kita lagi sholat. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia tetap masih pengen lewat, falyuqatilhu, maka perangi dia. Di sini maknanya kita bunuh? Enggak. Artinya tahan terus. Falyuqatilhu artinya tahan terus. Kalau dia tetap memaksa, tahan lagi dengan kekuatan. Bukan dibunuh. Jadi makna falyuqatilhu bukan membunuh, artinya memerangi terus, ya, berusaha dengan keras, mengajak terus, ya. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba lihat kata-kata falyuqatil enggak mesti datangnya harus perang dengan senjata, harus membunuh, enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan." Atau fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang artinya jangan pernah mentaati orang-orang kafir. Jangan pernah ikuti mereka, tapi perangilah mereka dengan perang yang sangat besar. Di sini maknanya apakah kita disuruh bunuh setiap orang kafir? Enggak. Tapi kita perangi mereka, artinya kita perangi kekufuran yang mereka lakukan, kita dakwahi, kita sebarkan yang benar, kita beritahu mereka tentang ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ayat ini, para ulama jelas mengatakan ayat ini diturunkan Makkiyah, itu surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekkah. Dan pada saat itu belum ada syariat untuk berperang, berjihad, tidak ada. Karena jihad itu adanya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ayat ini diturunkan di Mekkah. Makkiyah artinya ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya Makkiyah. Kalau Madaniyah, ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti ini jelas maknanya bukan jihad ayat yang tadi kita baca. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Berarti bukan membunuh, tetapi memerangi dengan ilmu. Itu kita mendakwahi mereka
kita mengajak mereka untuk bertauhid, untuk meninggalkan maksiat, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kapan, kata Rasulullah SAW, sampai kapan aku disuruh untuk mendakwahi dan untuk memerangi kekufuran dan mengajak mereka kepada al-haq, sampai mereka mengucapkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini ucapan sebagaimana disebutkan miftahul jannah, ya, kuncinya surga. Karena man mata wa alaihi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tetap mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, nanti tempatnya pasti ada di surga. Karena ini kunci. Ya. Kunci tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna la ilaha illallah haruslah kita pahami. Karena dia menjadi kunci masuk ke dalam surga kalau kita betul-betul memahami apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena banyak sekali zaman sekarang ini orang mengucapkan la ilaha illallah anna Muhammadar, fasihnya subhanallah. Hampir tiap malam Jumat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Betul, cuman dia nggak paham apa maknanya. Masih saja pergi ke dukun, masih saja minta sama jin-jin penghuni yang ada di pohon-pohon, masih saja minta kepada Nyi Roro Kidul, katanya penguasa Laut Selatan. Ini kan berarti bertolak belakang ucapan dengan perbuatan. Karena makna la ilaha illallah, la ma'budin bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Berarti dia harus meniadakan semua sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia di dunia ini, yang dia anggap benar dan dia sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh kita pergi ke dukun, nanya jin sana, jin si setan sana, nggak boleh. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah haruslah selaras dengan apa yang diinginkan dikandungi dalam la ilaha illallah. Karena kalau hanya mengucapkannya saja, maka belum tentu dia menjadi miftahul jannah. Dia mengucapkan tetapi perbuatannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Walaupun ijma' para ulama bahwasannya nahkumu ala zahir, kita menghukumi secara zahir apa yang kelihatan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dari lisannya, kita anggap dia muslim. Itu ijma' para ulama. Siapa yang menampakkan ucapan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia muslim. Terus perkara hatinya gimana, Ustaz? Perkara hati kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi selayaknya dia mengucapkannya agar la ilaha illallah itu bermanfaat untuk dia nanti di akhirat, betul-betul dia ucapkan dan dia ikrarkan di dalam hatinya. Karena pengucapan syahadah ini, syahadatain haruslah dua, i'lan dan ikrar. Mengumumkan artinya menampakkan dan meyakini dalam hati. Kalau cuma menampakkan saja la ilaha illallah wa anna, memang betul di dunia hukumnya dia muslim, tapi belum tentu di akhirat nanti apa yang Allah berikan kepadanya, belum tentu. Kalau kita di dunia ini menghukumi muslim, yang mengucapkan sekedar hanya la ilaha illallah, muslim sudah. Ya. Tapi yang mengucapkan la ilaha illallah, i'lan dan ikrar dalam hatinya, yakini, maka insya Allah itu akan menjadi miftahul jannah, menjadi kunci surga untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bermaksiat mungkin dihapus oleh Allah, insya'a adzaba wa insya'a ghafarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni orang bermaksiat. Kalau tidak, Allah hukum dulu sekedar dari maksiatnya, Allah hapuskan dulu ya dengan hukuman, kemudian Allah masukkan nanti ke surganya Subhanahu wa taala. Jadi makna yang tepat kita yakini la ilaha illallah adalah la ma'bud, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sebenarnya perkataan yang masih mujmal, masih umum, masih bisa bawa kemana-mana. Begini kalau saya bilang ya, perbedaan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dengan perkataan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau perkataan yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah, maka bisa dibantah. Orang-orang Nasrani akan mengatakan, itu perkataan yang nggak benar, Tuhan kami ada 3. Orang-orang Yahudi juga mengatakan, itu nggak benar, kami nggak sembah Allah, kami sembah Uzair ibnullah, kan begitu. Terus bagaimana nanti yang sembah patung, yang sembah pohon, yang sembah jin di lautan juga mengatakan, bukan Allah Tuhan kami.
Berarti masih umum. Yang betul adalah kalau kita mengatakan la ma'bud, tidak ada yang patut disembah selain Allah, berarti yang disembah-sembah orang di luar sana memang mereka sembah, tapi itu bukan hal yang patut harus disembah, karena yang benar cuma Allah yang harus disembah. Nah, jadi harus paham kita. Ya, jangan hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, cepat lagi la ilaha, kadang Allah Allah Allah, tapi nggak tahu maknanya. Ya. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat ini haruslah dua. Gak cukup satu. Gak cukup kita mengatakan la ilaha illallah, terus kalau Muhammad saya enggak. Cuma la ilaha illallah aja, Muhammad saya enggak bisa. Harus la ilaha illallah, berarti juga harus mengakui bahwasannya Rasulullah SAW adalah utusannya. Yang harus diikuti, dicontohi, harus dipatuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa manahakum anhu fantahu, apa yang datang darinya maka berhentilah, ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ikutilah semampu kalian. Berarti harus dua syahadat ini, ya. Nggak bisa hanya mengucapkan la ilaha illallah terus diambil nabi yang lain, atau sebagaimana kita tahu dulu ada kasus dia mengaku sebagai nabi. Nggak bisa. Saya la ilaha illallah tapi yang nabinya saya, nggak ada, karena nabi adalah khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi-nabi terdahulu. Jadi harus dua, syahadat itu harus dua, nggak boleh satu. Harus la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna daripada pembatal-pembatal syahadat, apa yang wajib dilakukan dengan kalimat la ilaha itu telah lewat pembahasannya di hadis ketiga. Mungkin bagi yang ingin mendengarkannya bisa lihat di channel Al-Hisbah, hadis yang ketiga, Al-Arba'ina An-Nawawiyah. 6. Wa yuqimus shalah, dan kemudian menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ya. Jadi bagi yang tidak mau melaksanakan salat, maka boleh diperangi. Baik dengan senjata, tapi kalau dengan senjata ini pemerintah. Ya, sebagaimana di Arab Saudi, masya Allah, setiap waktu sholat itu mobil patroli datang. As-sholatul jamaah, as-sholatul jamaah. Kalau ada yang nggak mau nutup itu tokonya atau usahanya, disegel, disita semua barangnya, diambil sama pemerintah. Nah, ini boleh, karena pemerintah yang punya hukum. Ya, tapi kalau kita mana boleh, kita hanya memeranginya dengan nasihat, dengan ilmu. Jangan nanti, wah ini saudara saya nggak mau sholat, asap pisau di rumah, harus dibunuh. Bukan, ya boleh, tapi dengan nasihat, dengan ilmu. Dan itu sebenarnya adalah seberat-beratnya jihad, karena jihad yang paling berat bukan pakai senjata, bukan bunuh-bunuhan, bukan. Kata para ulama, afdalul jihad jihadun nafs. Jihad yang paling berat, paling utama, yang harus pertama kali kita lakukan adalah menjihati diri kita sendiri. Kita lawan itu jiwa kita ini, ya. Kenapa? Karena namanya jiwa manusia ini pasti akan ada, ya, pemikiran-pemikiran atau pasti ingin kepada keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammarathu bisu'." Sesungguhnya jiwa manusia itu kadang condong kepada kepada keburukan, kejelekan. Jadi sebenarnya jihad yang paling harus pertama kali menjihati jiwa kita, melawan hawa nafsu yang ada di tubuh kita ini, ya, dari ingin bermaksiat, dari ingin berpacaran, kalau yang muda-muda contohnya, lawan. Dan itu sebenarnya jihad yang paling berat. Kenapa? Musuhnya nggak kelihatan, nggak nyata. Yang kita lawan adalah jiwa kita. Kalau musuh kelihatan, enak kita lawan. Nih ada orang nih, orang kafir, perang, enak kan? Kelihatan orang ini, jiwa kita. Berarti yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Jadi maknanya wa yuqimus shalah, dan ketika dia menegakkan sholat, maka itu termasuk juga yang akan menjaga darahnya dariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pembahasannya sudah lewat di hadis-hadis sebelumnya tentang apa hukum orang meninggalkan sholat. Ada yang karena malas, ada yang karena sengaja, ada yang karena dia memang membangkang dari hukum Allah, itu telah kita sebutkan. Ya. Kemudian wa yu'tuz zakah, dan kemudian dia mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini, ya, termasuk hal yang wajib harus dilakukan. Tetapi tidak semena-mena. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan main.
Orang yang berhak mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat, harus terpenuhi kepadanya dua syarat, al-haul dan nisab. Al-haul itu artinya 1 tahun, nisab itu artinya sudah sampai ke kadarnya, ke jumlah yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sembarang juga, keluarin zakat, enggak. Zakat wajib, tapi sesuai dengan aturan yang Allah telah tetapkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak semua kena zakat, nggak semua harta. Beda dengan pajak ya. Kalau pajak kan main kena aja semua. Mobil pun kena pajaknya. Kadang pakaian barang mewah kita pun kena pajaknya. Kalau itu tidak. Ya, ada barang-barang tertentu seperti emas, perak, ya, seperti hasil panen. Dan ada yang harus haul dan nisab, ada yang tidak usah haul tapi hanya nisab saja. Seperti hasil panen, ya, hasil panen beras, maka dia nggak butuh haul. Kapan dia panen sudah sampai nisabnya, sampai takarannya, ya keluarkan zakat. Ya, keluarkan zakat. Zakatnya 1/40. Kalau seandainya dia tidak beban atau tidak, maksudnya tidak diairi dengan mesin ataupun pompa air dan lain-lainnya. Wa yu'tu zakat, dan Abu Bakar As-Siddiq memerangi ketika Rasulullah SAW wafat dan beliau menjadi khalifah yang pertama. Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena termasuk yang akan terjaga darah dan hartanya kalau dia mengeluarkan zakat, menegakkan sholat dan bersyahadat. Artinya harus syahadat, sholat, dan mengeluarkan zakat. Kalau cuma syahadat dan sholat saja, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, itulah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan itu semua, sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah mengeluarkan zakat, maka terjagalah dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta-harta mereka terjaga dariku, dan juga darah-darah mereka juga terjaga olehku. Artinya aku tidak akan mengganggu, aku tidak akan memerangi mereka lagi. Nah, hadis ini bisakah kita pahami mafhum mukhalafah? Artinya berarti pemahaman kesebalikannya. Kalau ini kan berarti kata Rasul, siapa yang melakukan itu semua terjaga darah dan hartanya. Berarti yang nggak ngelakuin itu darah dan hartanya halal, begitu? Nggak bisa juga. Nggak bisa kita pahami langsung begitu saja, ya. Karena ada di dalam Islam yang dia tidak bisa kita pahami langsung dengan kesebalikannya. Itu dimaknanya mafhum mukhalafah. Ada sesuatu yang di situ ada tafsirnya lagi, ada penjelasannya lagi. Karena kita nggak gampang-gampang mengkafirkan orang, ya. Wah, nggak sholat, kafir berarti. Katanya kan siapa yang melakukan antara tiga hal tadi berarti baru terjaga darahnya. Kalau nggak dilakukan salah satu dari tiga berarti nggak terjaga darahnya. Nggak begitu pemahamannya. Ini sama seperti kalau ada di dalam ilmu fikih diucapkan di situ bahwasannya air yang sudah sampai 2 kullah maka dia tidak akan terpengaruh dengan najis apapun. Artinya kalau kena najis nggak apa-apa. Kalau sudah ya lebih atau sampai kepada 2 kullah. 2 kullah ini berapa sekarang? Disebutkan 200 liter air. Ya. Apakah berarti kita bisa memahami berarti kalau belum sampai 200 liter, berarti kalau ada najis langsung kena. Dia bukan lagi suci mensucikan airnya, sudah terkena najis. Nggak bisa. Karena ada hadis yang lain mengatakan al-aslu fil ma' tahir. Asli di air itu adalah tahir. Suci lagi mensucikan. Ya, kecuali kalau sudah berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, barulah dia jadi najis. Kalau misalnya terkena najis, berubah salah satu dari 3 tadi, warna atau rasa atau bau, baru dikatakan dia telah terkena najis. Walaupun cuma 100 liter, nggak sampai 2 kullah. Nah, jadi nggak bisa kita pahami hadis ini berarti yang nggak sholat atau nggak zakat kafir, harus dibunuh. Nggak bisa juga. Karena ada syarat-syaratnya lagi dari para ulama. Jadi nggak menggampangkan kita mengkafirkan kaum muslimin, ya. Nggak menggampangkan kita menumpahkan darah kaum muslimin. Karena tadi kita udah bilang, hakikat dia mengucapkan syahadat saja dari lisannya, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia sudah dianggap muslim, hukum di dunia. Hukum di dunia dia dianggap muslim. Nah, tapi hatinya ya sampai kelihatan jelas mungkin dengan apa yang dia lakukan dari pembatal-pembatal syahadat. Tapi kalau dia nampak seperti melakukan sholat, mengeluarkan zakat, sudah muslim. Perkara hatinya pura-pura ataupun dia munafik, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia.
Allah akan berikan nanti ganjarannya di hari kiamat. Makanya ya, di hari kiamat orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu nggak sama dapat ganjarannya. Macam-macam yang Allah kasih. Ada yang betul-betul sidqan, betul-betul dari hatinya dan dia melakukan apa yang diminta. Konsekuensi dari la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dapat dia di surga. Dapat. Tapi ada juga, coba lihat ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda apa? Inilah a'lamu fi ummati qaumun ittadaha alaihi bil hasanat. Nanti hari kiamat kata Rasulullah, aku melihat satu kelompok umatku jelas pada mereka itu kebaikan yang sangat banyak. Artinya pahalanya cukup banyak ini. Ini pasti dapat surga ini. Ya, pasti. Kemudian ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul apa? Faja'alahu haba'an mansura. Tiba-tiba Allah hapus semua kebaikan tadi seperti debu-debu yang berterbangan. Habis, kosong. Padahal di awal tadi kata Rasul, aku melihat ini ya sampai diumpamakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ka jibali timsal tihama, seperti gunung yang sangat besar kebaikannya. Habis begitu aja sama Allah dibuat. Ya. Wah, para sahabat kaget, kok bisa begini? Allah kan nggak mungkin zalim. Kok bisa begini? Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu mereka? Kasih tahu ciri-cirinya, kok bisa begitu kejadiannya? Udah siap masuk surga nih, pahalanya banyak nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahum, mereka itu min jildatikum, sama seperti kalian, muslim, beribadah, beriman kepada Allah sama. Yusalluna kama yasumun kama tasumun, wa yusalluna kama tusallun. Mereka itu puasa sama seperti kalian puasa, sholat juga sama, sholat tahajudnya pun sama. Sama, muslim. Ya, walakinnahum, akan tapi kata Rasul, mereka itu idza khala bimaharimillah intakahuha. Kalau dia bersendirian dengan keharaman, dengan maksiat, malah dia yang kerjakan itu maksiat. Artinya dia beribadahnya pas di depan orang aja kalau rame. Kalau nggak ada orang, lain lagi yang dibuat. Sama la ilaha illallah, dia ucapkan di depan orang, sudah kita hukum dia muslim. Adapun nanti perbuatannya di dalam hatinya atau yang kita tidak lihat, maka itu Allah akan Maha tahu. Allah akan berikan. Tidak semua sama nanti di akhirat yang mengucapkan la ilaha illallah anna muhammad rasulullah enggak sama hatinya. Ya. Makanya diucapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbis salim. Kecuali yang selamat cuma satu, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Ini yang aman, ya. Maka nggak bisa kita pahami ya. Berarti kalau dia nggak zakat, dia nggak puasa, dia nggak sholat, berarti halal darah dan hartanya. Nggak bisa begitu. Ya, itu tidak semua pemahaman di dalam Islam bisa dipahami dengan mafhum mukhalafah. Contohnya kalau kita bilang, contohnya orang kafir. Orang kafir kan nggak sholat, orang kafir nggak keluarin zakat, nggak syahadatin juga. Apakah kita bisa bilang dari hadis ini, kan kata Rasul, siapa yang tidak mengerjakan dari tiga itu berarti ya halal darah dan hartanya. Karena Rasul mengatakan kalau mereka melakukan tiga hal itu barulah terjaga darah dan hartanya. Berarti konsekuensinya sebaliknya. Kalau nggak melakukan berarti halal. Nggak bisa. Orang kafir apa bisa? Orang kafir pun terbagi. Walaupun dia kafir tidak beriman kepada Allah, terbagi. Kita kan tahu bagian-bagian kafir itu ada disebut dengan kafir zimmi, ada disebut dengan kafir mu'ahad, ada disebut dengan kafir musta'man. Kalau kafir zimmi artinya kafir yang dia membayar upeti kepada pemerintah muslim. Udah, itu nggak boleh disakiti. Kafir mu'ahad artinya kafir yang sudah diberikan perjanjian aman oleh pemerintah kaum muslimin. Nggak boleh juga. Siapa yang mengganggu kata Rasul? Coba lihat hadisnya. Rasul bersabda, man ada mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang kafir mu'ahad yang sudah diberikan janji aman dari pemerintah, ya, jaminan aman, siapa yang mengganggu, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Bau surganya aja nggak dapat, apalagi mau masuk. Boro-boro mau masuk. Baunya aja kata Rasul haram kamu cium baunya. Ini jangankan mau minum, cium baunya aja nggak boleh, apalagi mau minum. Itu maknanya. Bau surga aja kamu nggak boleh cium, apalagi mau masuk surga. Berarti mau kemana? Nah, jadi nggak bisa ya kita pahami. Karena sebagian mereka yang menghalalkan darah kaum muslim katanya begitu. Iya, kalau mereka melakukan sholat, melakukan zakat, baru. Tapi kalau nggak ngelakuin salah satu itu kan berarti boleh dibunuh. Nah, nggak juga. Orang kafir tadi kita bilang terbagi. Ya, ada kafir harbi. Kafir harbi ini apa? Kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, ini baru boleh diperangi.
Ya, walaupun di situ ada syarat-syaratnya lagi, harus dipimpin oleh pemerintah. Nggak boleh kita perang sendiri. Kafir musta'man yang sudah diberikan janji aman oleh pemerintah ini juga nggak boleh diganggu. Jadi nggak bisa, walaupun dia kafir. Kita pakai hadis ini nggak bisa. Ya, nah, jadi kemudian illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah melakukan 3 hal tadi, terjaga darah dan hartanya, kata Rasul, kecuali dengan haknya Islam. Nah, jadi nggak bisa juga berdalih, weh, saya kan udah syahadat, saya kan udah ngeluarin zakat, udah sholat, oh nggak boleh kamu ganggu saya, darah saya nggak boleh ditumpahin, saya nggak boleh ditangkap, saya nggak boleh diambil harta saya. Boleh kapan? Haknya Islam, karena Islam punya hak. Contohnya, dia sholat, dia zakat, dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia ngelakuin zina, sudah nikah, zina, hukum zina yang sudah nikah maka dirajam. Itu hukum Islam, rajam itu sampai mati. Ya, dirajam. Apakah kita bilang, lah kan sholat, kan zakat, kan dia syahadat? Ini haknya Islam. Haknya Islam. Contoh lagi, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu. Ada dia sholat, dia zakat, kemudian dia mengucapkan syahadat, tahu-tahu ngebunuh nyawa orang. Hukum dalam Islam yang membunuh dibunuh. Hukum kisos namanya. Lah apakah kita bilang, lah dia kan sholat, dia kan zakat? Ini haknya Islam. Nah itu maksudnya ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Karena Islam sudah menentukan, yang membunuh maka dikisos harus dibunuh juga. Kecuali kalau dimaafkan oleh waliul atau keluarganya, keluarga yang korban yang dibunuh. Nah itu beda lagi. Ya. Kemudian juga seperti murtad, orang yang murtad. Yang murtad juga hukumnya dibunuh, tapi pemerintah yang melakukan ini semua ya. Jangan nanti, wah ini saudara saya murtad, ambil parang di rumah bunuh aja. Bukan, ini semua pemerintah. Yang melaksanakannya waliul amr pemerintah, bukan kita. Membunuh, dibunuh. Yang ngelakuin adalah, yang eksekusinya adalah pemerintah. Kalau kita yang ngelakuin, individu kacau yang negara ini ntar. Kacau. Kenapa kita nggak punya kekuatan? Nanti dia bisa nuntut balik, balas balik. Tapi kalau pemerintah kan, pengadilan yang sudah memutuskan, hukuman mati. Habis. Pemerintah yang kerjakan. Ya. Jadi membunuh, dibunuh. Murtad, hukumnya juga dibunuh dalam Islam. Berzina bagi yang sudah menikah, dirajam. Tapi yang melakukan itu semua pemerintah. Ya, bukan kita individu, bukan kelompok, bukan aliran, bukan. Nah, bisa kita satu kelompok di sini udah, kita aja yang eksekusi langsung. Udah jelas kok ini murtad, ini udah jelas, bunuh aja. Ah, jangan. Itu bukan ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun jelas-jelas hukumnya, tetap waliul amr yang mengeksekusi semua hukum hudud yang ada di dalam Islam. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu, artinya perhitungan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa masalah hati tadi, nggak bisa kita hukum. Hukum masalah hati nggak ada bagi diri kita. Itu hukum hanya milik Allah, masalah hati itu. Kita hanya menghukumi secara zahir. Ini orang sudah syahadat, ini orang sudah sholat, ngeluarin zakat, muslim sudah. Ya, muslim. Adapun tapi, kemudian syahadat tadi, ya kita bilang tadi harus dengan lisan dan hati, baru dia bermanfaat. Kalau ada yang hanya mengucapkan dengan lisan tapi tanpa hatinya, maka itu disebut dengan munafik. Munafik hanya mengucapkan di lisan tapi tidak meyakini dalam hati. Begitu juga Ustadz, bagaimana hukumnya kalau dia syahadatnya cuma dalam hati aja, tapi nggak ngucapin, nggak menampakkan secara zahir, cuma dalam hati, saya dalam hati udah syahadat. Coba ucapin, enggak, kalau ngucapin saya nggak mau. Ini juga bukan termasuk daripada muslim, karena muslim tadi harus dihukumi secara zahir. Berarti harus dua, hati dan lisan. Kalau masalah di lisan, masalah hati kita nggak menghukuminya. Tapi kalau dia cuma hanya mengatakan dalam hati sudah, di lisan tidak, ini belum bisa kita bilang muslim, karena kita belum lihat zahirnya. Masalah hati kan kita nggak bisa menghukumin. Ya, jadi harus dua, lisan dan hati. Beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis ke-8 ini, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama posisinya seperti kita, Abdul Ma'mur, hamba yang diperintah Allah, sama. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, tapi kalau dari segi pelaksanaan syariat sama dengan kita semua. Jadi nggak ada beda, kiai sama ustadz sama mad'u nggak ada beda.
Ana sholat, antum juga sholat. Kiai juga melaksanakan sholat, begitu juga muridnya, santrinya. Ya nggak ada. Jadi nggak benar nih. Oh, saya kan udah ustadz, udah kiai, mas saya nggak usah sholat lagi. Ini nggak ada ini perkataan syaitan. Dan banyak orang yang berdalih begitu. Dia membagi katanya tingkatan itu ada namanya tingkatan ma'rifah, ada tingkatan syariah. Kalau syariah, macam antum-antum lah istilahnya. Wajib sholat, wajib sedekah, wajib ngeluarin zakat, wajib haji, wajib puasa. Tapi kalau udah tingkat ma'rifah, artinya tingkat wali. Nah, contohnya kiai lah. Atau siapa gitu. Nah, kalau kiai udah tingkat syariah, nggak usah sholat lagi. Kalau ditanya, kiai sholat di mana? Oh sudah, di Tanah Haram di Mekah sholatnya. Sholat zuhurnya. Yang bikin lucu lagi, Tanah Haram Mekah itu kan bedanya 4 jam dengan Indonesia. Dia bilang sholat zuhurnya di Mekah. Ya, gimana caranya? Waktu zuhur di Indonesia dia bilang sudah sholat di Mekah. Padahal ya bedanya 4 jam Mekah dengan Indonesia. Nah ini nggak betul. Coba lihat Nabi SAW aja mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Artinya dia adalah hamba Allah yang dalam hal melaksanakan syariat itu sama dengan manusia yang lain. Sama dengan sahabat, sama dengan kita umatnya sama. Beliau sholat, beliau puasa. Jadi ini nggak betul ya. Dan nggak ada tingkatan itu namanya syariat ma'rifah, nggak ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Artinya manusia dan jin siapapun dia, ibadah ya tetap ibadah. Mau tingkatannya sampai manapun ilmunya, sampai manapun gelarnya, kamu wajib beribadah kepada Allah. Wajib sholat, wajib kamu zakat, wajib kamu puasa, wajib kamu syahadah, dan lain-lainnya dari syariat-syariat Islam. Jadi nggak bisa. Ya. Ini bahaya sekali karena banyak sekali kita dapati dia bilang begitu. Dia minum khamar, minum mabuk tuak. Begitu ditanya, "Kiai, kenapa minum khamar?" Oh, ini karena mata kamu masih syariat. Kamu belum sampai tingkat ma'rifah. Ini yang saya minum, memang kelihatan di mata kamu adalah khamar tuak. Tapi ini begitu masuk ke tenggorokan saya jadi ayat-ayat Allah. Ini perkataan syaitan. Dia bukan wali Allah, wali syaitan. Ya. Alasannya gitu katanya. Ya di mata kamu karena kamu masih tingkatan syariat, masih harus sholat. Kalau saya sudah tingkatan wali, ma'rifah. Jadi apapun saya lakukan itu jadi ayat-ayat Allah semuanya. Khamar, sholat juga saya sholatnya langsung di Mekah mah, di Tanah Haram. Saya nggak sholat di sini lagi. Banyak begitu kan? Umir tuh kata Rasulullah, aku saja kata Rasul diperintah oleh Allah. Begitu dia mau sakratul maut masih ada nyawa di tubuhnya tetap datang untuk sholat berjamaah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Coba lihat. Ini Nabi kurang apa? Kan Nabi sudah maksum. Sudah diampuni dosanya apa yang akan datang dan telah lalu. Tapi masih melaksanakan syariat. Masih sholat juga. Beliau kalau tinggal doa, jadi udah doa. Dapat. Tapi tetap sholat. Walaupun dalam keadaan mau sakratul maut. Jadi di mana ini yang dikatakan wali-wali Allah ini yang tingkat syariat, tingkat ma'rifah ini? Ya, nah ini dibantah. Ini dibantah oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kita dapat mengambil faedah bahwasannya jihad itu wajib. Bagaimanapun posisinya jihad itu wajib. Dan diingat, namanya jihad nggak mesti pakai senjata. Tapi hukumnya wajib. Yang pertama sekali yang harus dilakukan jihad adalah menjihadi jiwa kita. Ya, setelah kita udah menjihati jiwa kita, kemudian kita menjihati syaitan. Harus lawan. Ya, jadi jangan salah paham. Nanti kalau ada orang berkata jihad, pemahamannya langsung bunuh orang. Bukan. Jihad wajib dalam syariat. Tapi maknanya bukan harus bunuh orang, harus pakai pedang, pakai senjata, pakai bom. Bukan. Tapi jihad yang paling pertama, jihad melawan hawa nafsu kita ini. Ya. Lihat cewek cantik, astagfirullahaladzim. Salah ya? Astagfirullah. Nah, bukan gini ya, ini kok masih kelihatan nih. Lawan. Ya. Terutama yang jomblo-jomblo yang belum nikah nih. Lagi syahwat, Masya Allah, lawan. Ya. Jangan ikuti maksiat. Jangan ikuti apa yang digodakan di dalam hati itu, lawan. Ya, begitu juga istri. Berjihad, selalu harus mematuhi suaminya dalam keadaan yang ma'ruf, yang baik. Itu jihad.
Selalu dia berusaha untuk memberikan yang terbaik, melayani suaminya, tidak membangkang suaminya di dalam kebaikan, di dalam hal ma'ruf. Jihad. Penuntut ilmu juga itu berjihad. Jangan bilang nuntut ilmu itu bukan jihad. Nuntut ilmu jihad. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa mengajak orang juga untuk melakukan atau melakukan amalan yang kita tahu daripada ilmu yang telah kita tuntut. Para ulama menjelaskan, talabul ilm min afdalul jihad. Menuntut ilmu termasuk daripada yang paling baik, jihad yang paling baik. Menuntut ilmu. Karena nggak gampang menuntut ilmu, ngapal Quran, ngapal hadis, belajar bahasa Arab, menulis, bersabar, mengerjakan tugas, bersabar dari hal-hal yang susah dipahami di dalam pelajaran, jihad. Ya, jadi hukum jihad wajib, bagaimanapun dia wajib. Cuman jangan dipikir jihad itu hanya pakai pedang. Ya. Nah, menjihati syaitan juga sama. Setelah kita menjihati jiwa kita, kita jihati syaitan. Nah, ini juga berat. Kenapa? Tadi kita bilang, kalau musuhnya kelihatan di mata gampang. Ini orangnya nih, lawan, gampang. Ini syaitan nggak kelihatan, walaupun dia ada. Wujudnya ada, tapi nggak kelihatan. Ya. Wa yara min haitsu la tarawnahum wa qabiluhu, ya, dia dan sekutunya melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari apa yang kalian nggak bisa lihat dia. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Dan setan ini udah lihai kalau menggoda manusia karena umurnya lebih panjang daripada kita. Ya, dari zamannya Nabi Adam udah ada dia. Coba lihat gimana ketika dia menggoda Nabi Adam dengan kata yang lembut, masya Allah. Kalau dalam segi menggoda, ini syaitan udah lihai udah. Ya. Apa kata syaitan kepada Nabi Adam? Ala adulluka ala syajarah wa ala adulluka ala syajaratin wa mulkin la yabla, ala syajaratin kuldi wa mulkin la yabla. Ala adulluka ala syajaratil kuldi wa mulkin la yabla. Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada satu pohon kuldi yang dia tidak akan pernah membinasa dan memberikan kamu kekuasaan yang abadi. Coba lihat. Kan perkataannya halus, mau enggak kasih tunjuk. Ini ada pohon yang sangat hebat, bisa memberikan kamu kekuasaan yang abadi. Adam bilang apa? Enggak, itu enggak boleh. Itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kemudian setan apalagi dia bilang? Dia bilang apa? Ma mana rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ketahuilah, Tuhan kamu itu tidak melarang kamu, wahai Nabi Adam dan istrimu, memakan atau mendekati pohon ini, buah kuldi ini, kecuali dia nggak mau kamu menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal abadi. Coba lihat. Pintar. Sampai-sampai di akhir dia katakan apa? Inni lakuma laminan nasihin. Ketahuilah, aku ini cuman mau menasihati kamu. Aku datang pengen baik, pengen kasih kebaikan kamu, nggak punya niat apa-apa. Coba lihat, masya Allah. Hati-hati, setan udah lihai. Dari zamannya Nabi Adam dia udah pandai, udah tahu di mana letak-letak manusia ini yang bisa dia goda, bisa dia jerumuskan. Dan terutama kita penuntut ilmu, ya. Setan itu bisa juga masuk ke hobi. Kita nggak mempan digoda untuk meninggalkan sholat, nggak mempan karena kita tahu hukumnya sholat wajib, nggak mempan digoda dengan wanita karena kita menundukkan pandangan kita. Dia masuk ke hobi. Hobi kan hukumnya mubah, boleh saja kalau hobi kamu hobi main sepak bola, boleh. Cuman coba lihat, setan masuk, halus masuknya. Wah, sekarang ada pertandingan sepak bola nih, dunia kan, Asian Games, Asian Games jam 1 malam, jam 2 malam mulai, atau Piala Dunia Champion. Boleh hukumnya asalnya nggak apa-apa nonton, tapi setan masuk ke dalam hobi itu. Jam 1, jam 2 akhirnya lalai untuk sholat tahajud. Ngantuk mata jam 3, sholat subuh pun lewat. Dapat kan? Masuknya memang halus lewat hobi, boleh hobi itu. Tapi ujung-ujungnya diantar kepada meninggalkan sholat subuh. Kalau ditanya, ngapain? Ya nonton sepak bola ini lagi seru. Nggak sholat tahajud dulu? Nanti. Setan pintar. Nanti. Ya, sering sekali syaitan itu manjur cara menggodanya dan pasti berhasil sukses senjata ini dengan memakai kata takwif, artinya nanti. Banyak orang, aduh, nanti ajalah ninggalin riba, tunggu kaya dulu.
Nanti ajalah sholat, masih muda ini, ntar udah 40 tahun udah pensiun, baru ke masjid. Ya, nanti ajalah, masih bekerja nih, masih asik ini, nanti taubatnya. Kalau udah dapat duit, kita tinggal pergi haji, taubat sama Allah, kan gitu. Ini kalau kita tahu umur kita sampai segitu. Kalau ajal itu datang belum segitu umur kita gimana? Sedangkan ajal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajal itu idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang namanya ajal, tidak bisa mundur, enggak bisa maju. Cepat, on time datangnya, tepat waktu. Enggak bisa kita bilang tahan dulu 5 menit atau nanti dipercepat 5 menit, enggak bisa. Datangnya on time dan enggak minta izin kalau datang. Datang aja dia ajal itu. Enggak izin dia. Enggak bilang Assalamualaikum, saya mau datang, enggak bilang begitu. Sehingga kita bisa siap-siap enggak. Ya. Nah, ini makna daripada jihad melawan syaitan. Kemudian jihad melawan al-fusaq, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Jihad di sini kita bilang tadi bukan pakai senjata. Kita nasihati mereka. Wajib hukumnya, jangan ditinggalkan. Apabila mereka meminum khamar, ya, mereka berbuat maksiat, nasihati. Kalau kita punya kekuasaan seperti kita kepala RT atau Pak Camat atau punya kekuasaan di wilayah situ, rubah dengan tangan. Ya, bubarkan itu kumpulan judi, kumpulan khamar. Kalau nggak punya kekuatan, berarti dengan ilmu kita, dengan lisan datang ke situ. Masya Allah, ini kan nggak bagus. Habis. Begitulah nasihatnya. Nggak boleh kita tinggal. Karena hukum jihad tadi kita bilang wajib. Bagaimanapun keadaannya, hukum jihad wajib. Cuman jangan dipahami jihad pakai senjata. Ini yang jadi masalah kalau kita bilang wajib pakai senjata. Orang habis bunuh-bunuhan semua di sini ntar. Ya? Nah, jadi wajib dengan lisan. Ya. Kemudian begitu juga ya perkara-perkara mungkar yang lainnya wajib kita jihadi, wajib kita nasihati, kita dakwahi, nggak boleh ditinggalkan. Karena jihad tadi hukumnya adalah wajib. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan bahwasannya syahadah itu wajib dan dia harus syahadatain wa anna Muhammadar Rasulullah wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wajib hukumnya dan harus 2 syahadat itu. Ya, dan harus kita pahami penafian yaitu meniadakan sesembahan dan kita mengisbatkan bahwasannya Allah yang wajib disembah. Itu harus kita pahami maknanya. Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, nanti orang Nasrani bilang, "Wah, Tuhan kami ada 3, Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak." Terus gimana? Jadi maknanya kita harus mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Banyak yang disembah di dunia ini, dari pohon, dari jin, dari batu, tapi kita esahkan hanya Allah yang wajib disembah. Ya, makanya alhamdulillah agama yang hanya mengesahkan Tuhan itu cuma agama Islam. Agama lain enggak ada mengesahkan. Dan alhamdulillah negeri kita ini masih Pancasila yang pertamanya itu mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Kan gitu. Alhamdulillah. Kalau di negara-negara lain, mereka nggak ngakuin Tuhan itu Esa. Tuhan banyak. Tuhan tadi itu Tuhan anak, Tuhan ini, banyak jenisnya. Alhamdulillah, ya. Jadi itu makna daripada hadis yang kita baca, hadis yang ke-8. Sudah waktu Isya ya, jam berapa kita Isya? 19.08. Nah, mungkin ada ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan Pak. Ya. Jadi pertanyaannya, jiwa itu kan memang condong sebagaimana disebutkan oleh Allah kepada hawa nafsu.
ya, kepada yang Allah larang. Dan kita wajib untuk melawannya. Ya, kita melawan jiwa kita, nafsu kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, ya dengan ilmu yang kita pelajari. Ketika hati ini ya berbisik, coba deh dekatin tuh cewek, ajak kenalan dong. Kita punya ilmu bahwasannya kita harus menundukkan pandangan. Berarti langsung kita tundukkan, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Biar kita lawan itu bisikan yang ada dalam hati itu. Ya, ketika kita mau korupsi, kita tahu bahwasannya semua yang haram, kita kan belajar, semua yang haram kalau masuk ke daging, ya, ayu lahmin nabata minal haram, kata Rasulullah, fannaru aula bihi. Semua yang haram kalau masuk ke daging, maka tempatnya nanti di neraka. Kalau tumbuh daging itu dari keharaman, kita tahu, berarti nggak boleh, ini haram. Saya bawa pulang ke rumah untuk kasih makan anak dan istri saya, nggak boleh ini. Nah, jadi kita lawan dengan ilmu tadi, Pak. Makanya, ya, kata para ulama, talibul ilm ma afdala ba'dal fariidah illa talibul ilm, kata Imam Syafi'i. Tidak ada yang paling wajib setelah yang wajib kecuali menuntut ilmu. Salat wajib. Setelah yang wajib-wajib itu tidak ada yang paling wajib setelahnya kecuali menuntut ilmu. Karena penting sekali, ya, kita menuntut ilmu. Kemudian berarti yang melawan hawa nafsu kita itu adalah dengan ilmu yang kita punya. Makanya kita harus berilmu kemudian mengamalkan ilmu itu. Ya. Kedua tadi syahadah. Syahadah kita ini kan orang bersyahadah pasti melakukan salah terus, ya. Maksudnya terkadang dia lalai pergi ke dukun. Nah, syahadahnya sudah benar, berarti tinggal dia memahami apa konsekuensi dari syahadah itu. Artinya kalau dia mengucapkan syahadah, sudah secara zahir kita hukumin dia muslim. Tapi setelah itu kewajiban dari syahadah, ya, adalah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan syahadah itu. Ya, kembali lagi kepada menuntut ilmu. Ya, kembali lagi kepada menuntut ilmu. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang sangat besar, miftahul jannah, kuncinya surga. Tapi harus kita pahami, di dalamnya terkandung banyak sekali yang diinginkan Allah. Gimana caranya kita mengucapkan la ilaha illallah? Kita meyakini Allah yang patut disembah, tapi kita yang sembah orang lain, bukan Allah yang disembah. Berarti kan bertolak belakang. Berarti harus tahu ilmunya. Apa yang diinginkan Allah dalam kalimat syahadatin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sudah cukup. Karena waktunya sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.